Halo guys, perkenalkan nama saya Yohanes Denny Ardian, biasanya dipanggil Denny. Saya dari Universitas Widya Dharma Pontianak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Kita langsung masuk ke materinya aja, yaitu tentang persepsi konsumen dan informasi. Saya akan menjelaskan materi sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat ya di layar. Yang pertama ada pengertian persepsi konsumen, yang kedua proses persepsi konsumen, yang ketiga pengertian citra, yang keempat pengolahan informasi, dan yang terakhir pembelajaran konsumen. Oke, kita lanjut. Pengertian persepsi konsumen. Persepsi konsumen merupakan suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Proses persepsi konsumen. Terdapat 3 tahap dalam persepsi konsumen, yaitu yang pertama, exposure, suatu proses penyerapan informasi mengenai suatu produk yang melibatkan panca indera konsumen, seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, dan peraba. Yang kedua ada attention, merupakan tahap di mana konsumen mengolah informasi yang telah ia dapatkan pada tahap sensasi. Yang ketiga ada interpretation, adalah pengambilan citra atau pemberian makna oleh konsumen terhadap suatu produk. Oke, kita lanjut ya. Pengertian citra. Citra adalah total persepsi terhadap suatu objek. Dalam hal ini berkaitan dengan perusahaan dan produk serta merek. Ia dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber waktu. Menurut Frank Jeffries, citra dapat dibagi menjadi 4 jenis dalam buku Essential of Public Relations yang dikutip oleh Sumirat tahun 2004. Dalam kutipan tersebut, Frank Jeffries menuturkan jenis-jenis citra sebagai berikut. Yang pertama, ada the mirror image atau cerminan citra. Yang kedua, ada the current image atau citra masih hangat. Yang ketiga, the wish image atau citra yang diinginkan. Yang keempat, the multiply image, citra yang berlapis. Yang kelima, the multiply image, citra majemuk. Apakah teman-teman tahu apa itu artinya? Oke, di sini saya akan menjelaskannya secara singkat ya. Yang pertama, the mirror image atau cerminan citra, yaitu bagaimana dugaan manajemen terhadap publik eksternal dalam melihat perusahaannya. Yang kedua, the current image, citra masih hangat, yaitu citra yang terdapat pada publik eksternal yang berdasarkan pengalaman atau menyangkut miskinnya informasi dan pemahaman publik eksternal. Yang ketiga, the wish image atau citra yang diinginkan. Manajemen menginginkan pencapaian prestasi tertentu. Citra ini diaplikasikan untuk sesuatu yang baru sebelum publik eksternal memperoleh informasi yang lengkap. Dan yang keempat, the multiply image, citra yang berlapis, yaitu sejumlah individu, kantor, cabang, atau perwakilan perusahaan lainnya dapat membentuk citra yang belum tentu sesuai dengan keseragaman citra seluruh organisasi atau perusahaan. Dan yang kelima, the multiply image, yaitu citra majemuk, yaitu banyaknya jumlah pegawai, cabang atau perwakilan dari sebuah perusahaan atau organisasi dapat memunculkan suatu citra yang belum tentu sama dengan citra organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Oke teman-teman, selanjutnya ada pengolahan informasi. Pengolahan informasi pada konsumen terjadi ketika salah satu panca indera konsumen menerima input dalam bentuk stimulus. Engel, Blackwell, dan Minier tahun 2000 dalam Summerone tahun 2004 menyatakan
ada 5 tahap pengolahan informasi, yaitu yang pertama pemaparan. Pemaparan ini seperti konsumen menyadari stimulus melalui panca inderanya. Yang kedua perhatian, kapasitas pengolahan yang dialokasikan terhadap stimulus yang masuk. Yang ketiga pemahaman, interpretasi makna stimulus. Yang keempat penerimaan, yaitu dampak persuasif stimulus kepada konsumen. Yang kelima ada retensi, yaitu pengalihan makna stimulus dan persuasi keingatan jangka panjang. Dan yang selanjutnya pengolahan informasi. Model pengolahan informasi terdiri dari 3 elemen penting, yaitu yang pertama penyimpanan informasi, yang kedua proses kognitif, dan yang ketiga kognisi eksekutif atau informasi kognisi. Oke, saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu penyimpanan informasi. Penyimpanan informasi merujuk pada tempat di mana informasi disimpan. Pada umumnya, ruang penyimpanan informasi terdiri dari 3 macam memori, seperti perekam sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Yang kedua, proses kognitif. Proses kognitif adalah kegiatan mental yang membantu informasi untuk dikirim dari satu memori ke memori yang lain. Proses kognitif terdiri dari berbagai proses seperti perhatian, persepsi, repetisi, pengkodean, dan pemanggilan kembali. Yang ketiga, kognisi eksekutif atau informasi kognisi. Kognisi eksekutif memelihara penyimpanan informasi dan proses kognitif agar dapat bekerja dalam harmoni selama proses pengolahan informasi. Kognisi eksekutif memiliki kualitas individu, mengendalikan pembelajaran individu, dan mengarahkan proses kognitif yang disebut dengan perhatian, persepsi, dan repetisi, pengkodean, dan pemanggilan kembali dengan informasi kognisi individu. Oke, dan yang terakhir, pembelajaran konsumen. Pembelajaran konsumen adalah suatu perubahan dalam perilaku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman masa lalunya. Konsumen memperoleh berbagai pengalamannya dalam pembelian produk dan merek produk apa yang disukainya. Konsumen akan menyesuaikan perilakunya dengan pengalamannya di masa lalu. Ada beberapa elemen dasar dalam pembelajaran konsumen. Yang pertama, motivasi merupakan kondisi penting yang harus ada pada individu yang belajar. Yang kedua, isyarat atau tanda-tanda merupakan rangsangan yang memungkinkan individu lebih terarah dalam mengarahkan perilakunya pada motif. Yang ketiga, respon adalah reaksi individu terhadap isyarat. Dan yang keempat, muatan atau reinforcement adalah segala sesuatu yang diberikan kepada individu yang belajar untuk memperkokoh respon yang sudah dibentuk. Teori pembelajaran. Terdapat 3 teori besar yang menjelaskan proses pembelajaran, yaitu yang pertama, teori pembelajaran perilaku. Menurut teori ini, pembelajaran dapat berlangsung ketika individu mampu menghubung-hubungkan antara stimulus dengan respon dan antara respon dengan stimulus. Sebaliknya ya guys. Yang kedua, teori pembelajaran kognitif. Konsumen memiliki kemampuan untuk mengolah informasi, maka pemasar perlu menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan jelas pada konsumen. Yang ketiga, teori pembelajaran observasional. Dalam pembelajaran observasional, hakikatnya individu akan melakukan perilaku seperti yang dilakukan model. Oke guys, akhirnya selesai ya untuk bab 5 ini. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf bila ada salah kata atau yang tidak nyaman didengar dalam dengaran teman-teman ya. Mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih. Bye. Bye guys.